Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kesi. Ini suami saya, Pak Abbas. Ya, sehari-harinya saya ngurus suami saya karena ya umur udah tua. Ya, saya nggak bisa kemana-mana ngurus suami saya. Suami saya mantan pejuang veteran. Maka setiap tanggal 10 November pakai baju begini. Dia mengingatkan waktu dia berjuang. Mama Dede, suami saya punya cerita waktu saat dia berjuang. Saya Pak, 1945 saya itu berjuang mati-matian. Boleh dikatakan ditembak oleh Belanda juga sudah. Sampai kepala saya hampir hancur. Kepala saya hampir hancur. Mama Dede, saya ingin bertanya, apakah suami saya termasuk berjuang jihad? Apakah sama nilainya dengan membela agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Iya, ibu ini udah makan ya Bu? Ya. Tapi masih lemes ya? Ya nggak apa-apa ya, karena usia mungkin yang menentukan ya. Baik, tadi kita sudah saksikan cuplikan tayangan mengenai perjuangan Bapak Abbas, dan ini ada hubungannya dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang berjuang dalam Islam. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Ini Pak Abbas ini berjuang demi kemerdekaan, tapi kadang-kadang banyak orang yang seperti Pak Abbas di hari tuanya senasib lah sama Pak Abbas, tidak diperhatikan. Nah, padahal dalam berjuang dalam Islam itu tinggi nilai ibadahnya, bahkan disebut jihad gitu ya Ma ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi Ma? Ada orang-orang yang udah berjuang tapi di akhir hayatnya malah menderita. Iya. Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu berjuang di dalam Islam. Perjuangan di dalam Islam itu bukan hanya perjuangan yang temporer, yang sekali tempo berjuang, sekali tempo kalau lagi ogah-ogahan, tidak. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya ketika kita waktu masih sekolah, masih kuliah, begitu lulus selesai. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya waktu kita belum punya jabatan, belum punya pangkat, belum punya perusahaan, belum punya kekayaan dan sebagainya. Begitu kita punya jabatan, pangkat, kekayaan berhenti. Tapi Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah dalam ayat ini, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu hari yang yakin. Artinya apa ayat ini? Perjuangan kita dalam Al-Quran dikatakan dari mulai ada kita di alam dunia sampai mati itu tetap berjuang. Barusan kita melihat Pak Abbas, dia bilang kepala saya hampir pecah, hampir hancur. Memang yang namanya perjuangan itu kan jihad. Isinya Pak Abbas nanya, apakah suami saya jihad? Betul, jihad, membela negara. Jihad itu ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan jihad itu akarnya jahad. Jihad itu sulit dan juga lelah. Kenapa? Orang yang berjihad selalu melewati kesulitan dan meletihkan, melelahkan. Ulama kedua mengatakan jihad itu akar katanya juhud, artinya kemampuan. Orang yang berjihad pasti harus punya kemampuan. Dan dia berjuang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
sampai titik darah penghabisan. Itu yang dimaksud dengan jihad dan berjuang. Jangan Anda mengira Anda yang tidak berjuang itu langsung masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah alladina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jangan kamu mengira kamu akan langsung masuk dalam surganya Allah. Padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Artinya orang yang jatahnya masuk surga ada dua. Dia berjihad, dia bersabar. Ibu-ibu ngurusin rumah tangga jihad. Ngurusin suami, ngurusin anak jihad. Suami nyari duit, berangkat subuh-subuh, pulang sore-sore itu jihad. Asal niatnya ikhlas karena Allah. Apalagi orang kayak Pak Abbas. Dia berjuang, membela negara, niatnya karena Allah. Karena negara amanat dari Allah, itu jihad. Selama yang dia lakukan niatnya karena Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Orang yang berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Niatnya lillah karena Allah. Kalau ibu ngurusin rumah tangga bismillah karena Allah itu jihad. Kalau ibu ngurusin rumah tangga ngomel sebel banget gue punya laki. Hari gini minta duit gak dikasih. Dulu juga satpam nafsir gue. Misalnya ibu ngomel-ngomel. Lah artinya ibu tidak berjihad. Kenapa? Gak ikhlas. Ngedumel. Makanya yang disebut jihad itu ikhlas karena Allah. Kita letih, kita lelah, kita sulit. Perjuangan itulah yang dinilai oleh Allah. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain. Kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti kami berikan jalan buat mereka. Maksudnya orang yang jihad karena Allah, dimanapun dia berada, kapanpun dia pasti jalannya oleh Allah diberikan. Insya Allah kita jadi pejuang-pejuang dalam Islam, dalam versi kita masing-masing. Iya. Tapi kalau itu memang nilai ibadahnya tinggi mah, tapi kenapa kehidupannya kasihan gitu mah? Kok nggak balasannya malah nggak pas gitu mah? Masalahnya ini bukan Islam yang salah. Maaf dalam tanda kutip. Negara kita kurang memperhatikan veteran-veteran seperti Pak Abbas. Ya. Harusnya orang-orang yang di atas berpikir. Negara kita tidak akan merdeka tanpa orang-orang Pak Abbas dan kawan-kawan. Jadi harusnya negara memikirkan minimal maaf dalam tanda kutip. Misalnya kasihlah rumah sederhana seorang hatu. Ya. Kasihlah pensiun yang memadai buat kehidupan mereka sebulan berapa sih? Gitu kan? Ya. Jadi kalau itu saja diberikan rumah buat mereka tinggal yang layaklah dengan kehidupan mereka, yang dibutuhkan apa sih yang paling primer buat mereka gitu, dikasihlah gaji sesuai kebutuhan mereka sebulan, Mama yakin mereka aman-aman saja. Ya. Tapi apa yang Abdi tanyakan tadi, Ya. itulah negara kita. Makanya bagi siapapun Anda yang di atas, yang punya kewenangan, yuk mereka hargai oleh kita karena tanpa mereka negara kita tidak akan merdeka. Iya begitu. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Ada ya, silakan angkat tangannya sampai iklannya selesai karena kita akan iklan dulu ya Bu ya. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, kita masih membahas tentang berjuang dalam Islam sesuai dengan hari ini yang kita rayakan sebagai Hari Pahlawan. Jadi berjuang dalam Islam, dalam mempertahankan negara ternyata juga merupakan jihad ya, Ma? Ya, Jihad jadi bukan hanya membela agama aja, membela negara. Negara itu amanat dari Allah yang harus kita pelihara. Karena manusia itu khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Artinya kalau ada orang membela negara, niatnya demi karena Allah, dia jihad fisabilillah. Amin. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan saya akan sapa dulu ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Majelis Alim Al Ihsan Purwadadi Subang 1. Waalaikumsalam. Bawa nanas Bu dari Subang? Bawa. Iya, bawa ya buat bekal tapi ya. Terus yang berikutnya Majelis Alim Muslimat NU Kecamatan Cigudeg. Ini bawa makanan gudeg apa kuping yang gudeg? Lalu Majelis Alim Al-Huda. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada yang gini-gini Bu. Kayak unyil-unyil kucing ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan dan sekarang waktunya untuk ibu-ibu yang hadir di sini bertanya. Silakan, tadi sudah ada yang, iya, kasihan udah nunjuk tangan dari tadi ya. Assalamualaikum. Udah nyala itu Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ibu Haji Apit dari Majelis Taklim Al Ihsan 2 Purwadadi Subang. Iya. Mangga. Mau tanya dong, Ma. So, Iya. Ini di Majelis Taklim saya di Al Ihsan ada modal Mamah ya untuk untuk kemakmuran Masjid Taklim, terus dipinjamkan kepada anggotanya. Nah, Ya. tiap anggota itu memberikan infak tiap bulannya. Apakah itu juga termasuk dalam perjuangan Islam? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ketika Anda dengan teman-teman Anda ngumpulinya niatnya biar buat kemaslahatan rame-rame, infak yang dimasukkan juga buat dana sosial, itu termasuk sebagian daripada perjuangan dalam Islam. Alhamdulillah. Tapi ikhlas, jangan ada yang ngomel. Iya. Begitu. Gitu. Allah, makasih Mama. Iya, Bangga. Ibu Apit, terima kasih. Iya, baik. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui email. Dipersiapkan yang mau tanya lagi, Bu, sebentar ya. Ini dari Alisa Malika di Lampung yang bertanya melalui email hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau nanya, apakah kaum yang mengatasnamakan dirinya NII itu termasuk dalam memperjuangkan Islam? Sedangkan yang saya tahu mereka justru seperti aliran menyesatkan dan merugikan orang banyak. Mohon penjelasan dari Mama. Yang namanya NII itu kan negara Islam Indonesia. Sementara negara kita kan bukan negara Islam. Ya. Jadi kalau mereka memperjuangkannya itu untuk membangun akidah Islamiyah di negara kita, dengan benar-benar kembali kepada Al-Quran dengan hadis, itu pejuang-pejuang dalam Islam. Tapi kalau mereka ingin niatnya menghancurkan negara yang ada, membangun untuk mereka sendiri, itu tidak masuk perjuang. Karena apa? Yang namanya saudara itu ada saudara senegara, saudara sebangsa, saudara setanah air, ada juga saudara seakidah. Iya. Seperti itu. Iya, jadi kalau justru menghancurkan orang-orang, Apalagi yang mereka bunuh itu orang-orang tidak berdosa, malahan salah. Jadi harusnya kita memelihara orang-orang lain karena saling menghargai. Ya. Seperti itu, Rasul pun tidak pernah menyerang orang yang tidak pernah menyerang. Kalau orang itu nyerang kita sampai kita nggak boleh ibadah, baru kita lawan. Tapi kalau orang itu tidak menyerang kita, tidak boleh. Walaupun itu orang kafir, kafir zimmi. Ya. Tidak boleh kita serang, tapi tetap berdampingan karena mereka tidak mengganggu kita. iya begitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Alisa Malika. Dan sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim, mana yang mau bertanya, Bu? Mangga Ya, silakan silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nija dari Al-Huda Tambora Jakarta Barat. Iya. Mangga. Bertanya kepada Mama Dede, seorang ibu yang tinggalkan oleh suaminya, kemudian dia menghidupi anaknya, tapi kerjanya di karaoke malam. Apakah itu termasuk ibadah, Mama Dede? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal seorang istri yang suaminya meninggal dunia atau ditinggalkan, anaknya terlantar, kita nyari rezeki buat anak kita, menghidupi mereka, sekolah mereka, makan mereka, pakaian mereka, itu jihad. Berjuang di jalan Allah. Tapi perintah berjuang di jalan Allah tidak menghalalkan cara. Jangan pakai cara begitu dong. Yang halal yang lain masih banyak. Karena pintu rezeki semua manusia diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah tahu di karaokean itu salah, ya jangan di situ. Walaupun tujuannya baik, tidak menghalalkan cara. Caranya yang tidak baik. Iya. Begitu Ibu. Nina. Nina, ya dari Grogol ya. Iya. Iya. Mah kalau misalnya pemain band nih banyak nih Mah, main di kafe untuk menghidupi keluarganya. Tapi dia nggak mabok, nggak ini, boleh nggak tuh Mah? Kalau misalnya dia itu hanya menghibur, Iya. kemudian dia tidak mabok, pakaian juga mereka sopan, Iya. kemudian kata-kata mereka sopan, mereka tidak mendengarkan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu dan sebagainya dan puasa sebagainya, itu insya Allah tidak apa-apa. Iya. Tapi harus tahu yang di situ pun tempatnya bagus nggak. Jangan sampai dianya tidak apa-apa, tapi yang dihibur orang-orang yang mabok, yang teler, tukang main cewek, tukang zina, itu salah dong. Tidak boleh di tempat situ, nyari tempat lain pasti ada. Jadi walaupun kitanya tidak melakukan perbuatan salah, tapi kalau yang dihibur itu sudah tahu tempatnya di situ, kita banyak yang salah, jangan di situ. Di situ jadi subhat. Iya.
Jadi walaupun pemainnya nggak mabok tapi tamunya Iya, kalau kita sudah tahu tamunya yang pada teler, pada mau berzina Iya. dengan perempuan lain, jangan di situ. Itu jadi subhat. Iya. Lebih baik dari tempat di luar yang aman. Iya. Masih banyak rezeki tempatnya Iya, oleh oke. Allah disiapkan. Baik, yang berikutnya ibu-ibu lagi dari sebelah sini atau dari sebelah sini mana? Mangga, Lagi silakan, bertanya Ibu. Mana? Yang mic-nya sudah. Iya, silakan. Silakan. Bu. Ya, tolong mic-nya di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak dekatan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Yaya Esin dari Majelis Taklim Al-Islam Kabupaten Subang. Iya. Mas, saya mau tanya dong. Iya. Ke daerah saya, ke daerah kami, yaitu sering banyak sekelompok ya bapak-bapak yang datang ke masjid-masjid itu dari ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyatakan dari syiar Islam, menyiarkan syiar Islam. Menyiarkan Islam. Iya. Iya. Maaf ya. Iya, Ya, sama-sama, sok iya. teu naon. Iya. Ya, sok. Iya. Sedangkan Ya. beliau-beliau itu meninggalkan keluarga, anak istri ditinggalkan sampai beberapa hari. Ya. Apakah itu dinamakan juga perjuangan dalam Islam? Baik, ya oke mah nanti Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ibu silakan duduk dulu. Ya nanyanya udah oleng-oleng ini saya ngeri jatuh ya. Nanti akan dijawab oleh Mama. Kita break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya sekarang sudah kenceng dan semangat semua ya. Dan masih ada majelis taklim yang belum saya absen, saya akan absen dulu. Ini ibu-ibu pada protes katanya nggak disebutin namanya ya. Majelis taklim Al-Ihsan Purwadadi Subang 2. Waalaikumsalam. Ini Kenceng. semangat semua ya. Walaupun usianya udah nggak muda lagi tapi suaranya kenceng-kenceng ya. Majelis Taklim Muslimat NU Desa Rengas Jajar. Waalaikumsalam. Ini saking semangatnya ada yang Dan berapa Bu dari sana Bu? Jam 1 jalan kaki cukup capek memang ya. Baik sekarang kita akan dengarkan jawaban Mama tentang pertanyaan dari Ibu Yayah Esin. Ya kebanyakan garam mungkin Esin. Pertanyaannya tadi ada orang yang meninggalkan keluarganya tapi untuk syiar Islam. Istri sama anaknya nggak ditinggalin modal untuk hidup. Itu gimana Mak? Kita lihat belakangan ini banyak kelompok-kelompok orang-orang yang dari kampung ke kampung, masjid ke masjid, musola ke musola. Mereka berdakwah bersiar itu sekian puluh orang biasanya. Masak di situ, nyuci situ dan sebagainya. Mereka meninggalkan anak istri. Bu Yayah nanya, apakah itu mereka berjuang? Dalam Islam yang namanya perjuangan itu ada aturan. Siapa dulu yang harus kita sayangi, yang harus kita urusi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jari junubi wassahibi bil janbi wa ma malakat aimanukum. Jadi pertama diurut dulu, memang cinta kepada Allah nomor 1. Dalam An-Nisa 36. Habis cinta kepada Allah, kita menyembah Allah, tidak menserikatkan sesuatu dengan Allah. Kemudian orang tua urusin, mertua urusin, kemudian anak istri, bini, keluarga urusin, keluarga dekat urusin, baru yatim, fakir, miskin. Artinya kalau seperti saya bilang, dia berjuang kemana-mana, menyiarkan Islam ke masjid-masjid, ke kampung-kampung. Anak bininya nggak dikasih napakah dan dia tidak rela, artinya laki-laki tadi bukan pejuang. Karena kewajibannya keluarga dulu, bukan orang lain dulu. Begitu Caya ya. Ya, iya begitu ya Esin. Iya begitu ya. Ya, nah kalau misalnya ngasih uang boleh ya Mah? Ngasih uang? Kalau ninggalin? misalnya napakahnya dipenuhi, istrinya anaknya buat makan, buat sekolah, buat jajan, buat pakaian, istrinya rela dia pergi itu boleh. Nafkah batinnya Mah? Kalau istrinya rela nggak masalah. Tapi suami juga harus tahu jangan kelamaan, terlalu lah 2 minggu pulang. Kasihan istrinya kesepian, Iya. dosa dia. Kalau kameramen di sini pengen berjihad Mah, gimana caranya? Angga pengen berjihad, Prapto pengen berjihad. Gimana? Yang namanya jihad kameramen ini nyorot kita nih, Iya. karena mereka niatnya ikhlas karena Allah, itu sudah jihad.
Kecuali kalau prapto, gue pengen ngeceng nenek-nenek, lah itu mah kagak jihad, itu mah mejeng. Mejeng ya. Emang ada yang naksir prapto, Bu? Tuh liatin tuh. Iya. Gitu. Jadi beda, kembali ke niat kita. Kalau istri, Maksudnya? apa yang harus dilakukan istri kalau supaya nilainya sama-sama jihad? Kalau dia mau masak, mau nyuci, meneriska, mau bebenah, ngurusin anak, ngantar anak sekolah, niatnya bismillah karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua langkah yang kita lakukan, niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Artinya dalam setiap langkah, kata-kata, sikap perilaku kita sesuai perintah Allah. Hebat kalau semuanya niatnya karena Allah. Jadi bukan cuma perang aja Mak. Nah, di kita ada yang aneh. Iya. Ibu-ibu muda nganterin anaknya TK, SD, hari Jumat, pakai baju muslim, pakai kerudungan lucu-lucu, tuh kita. Iya. Giliran emaknya, celana segini, baju segini, Masya Allah nungguin anaknya sekolah, ngongkong ngerokok, set, rambutnya kuning. Masya Allah, itu mah bukan jihad. Iya. Nggak sesuai. Oke, ya. Nah, beda deh. Kan ayah, ibu, nah kalau anak mah yang udah akil balik ya tentunya Mah ya. Bagaimana dia bisa berjihad juga dalam Islam. Tapi ya masih kecil-kecil gitu Mah. Yang mana? Yang anak-anak udah balik? Iya, tapi udah balik lah anak-anak sekolah SMA gitu. Lah, Mah. kalau itu mah ketahuan dari mulai balik dia kan umur 9-10 tahun udah kena kewajiban. Ya. Hukum taklif terkena dia sama dengan orang dewasa. Sekolah mah kadang-kadang kan berangkat sekolah ketabrak. Apakah itu matinya syahid Mah? Mau berangkat Kalau memang dia berangkat sekolah niatnya dia ibadah karena Allah, nyari ilmu karena perintah Allah. Saya sebagai manusia punya kewajiban, maka itu jihad. Gitu. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Siapa Bu? Dari sebelah sini? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, nama saya Ibu Enti Fatimah dari Subang, Majlis Ta'lim Al Ihsan. Ya, mangga. Nanya dong, Mah. Bu. Ya. So. Iya, silakan Bu Enti. Tapi di luar tema ya, Mah. Boleh Ya, di luar tembok. Inti juga boleh, Ya. sekarang boleh. Ya, silakan Enti. Gini, Mah. Kan sekarang banyak yang mau haji, tapi kan nunggunya lama tuh sampai 5 tahun, 6 tahun. Bagaimana kalau umroh? Apakah umroh itu hukumnya wajib atau sunat? Apa pahalanya sama dengan haji? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo haji, walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Istata'a bagi yang mampu, bagi yang sanggup. Haji itu adalah haji akbar. Setiap tahun kita semua laksanakan haji, itu adalah haji akbar. Wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Awal, Sadi dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13. Itu dalam At-Taubah ayat 3 dikatakan itu haji akbar. Di kitab banyak salah orang bilang. Haji akbar yang wukufnya hari Jumat. Dari mana dalilnya? At-Taubah ayat 3 mengatakan haji akbar yang tiap tahun kita kerjakan semua adalah haji akbar. Sementara umroh watimul hajja wal umrota lillah. Umroh itu haji kecil. Hanya tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Tidak ada di Arafah, tidak ada di Muzdalifah. Jadi itu haji kecil. Anda bertanya, apakah sama haji besar dan haji kecil? Tidak. Haji wajib satu, umroh wajib satu. Makanya yang paling memungkinkan haji. Begitu Ibu Enti. Oke. Ya Mangga. sama-sama Bu Enti, Enti dulu lah ya. Kita akan break lagi, nanti kita kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, Ibu Enti lebar banget gini. Iya. Sesuai badannya. Dia yakin habis pakai gituan Iya. keteknya. Jadi Untung pakai menguasai gituan, nggak pakai dunia. ginian. Iya. Oke baik, saya akan bacakan sekarang pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui fanpage di Facebook dari Marhadi Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini banyak kejadian bom di mana-mana dan banyak pula yang melakukan bom bunuh diri. Apakah itu jihad yang sebenarnya, Mah? Bagaimana hukumnya orang yang melakukan hal seperti itu, sedangkan orang tersebut menganggap dirinya melakukan hal yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jihad dalam Islam itu melawan musuh-musuh Allah yang merusak akidah kita, yang melarang kita beribadah, itu jihad fisabilillah. Kalau bom orang lewat, bom gedung yang meninggal orang-orang tidak bersalah, dia bukan jihad tapi dia pembunuh.
Iya. Nah, kenapa ada orang bisa seperti itu, Mas? Yang salah, yang Barangkali salah berpikir atau salah ada orang yang memberikan masukan dibalik. Padahal dia membunuh, dia nggak sadar. Bagaimana kalau keluarga dia yang kena? Iya. Apa mau? Itu membunuh bukan berjihad. Orang nggak salah kok. Jihad mah orang yang bersalah, yang melawan hukum Allah, yang melarang kita ibadah, yang menghancurkan masjid, lawan, itu jihad. Iya. Oke, baik. Masih ada kesempatan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Iya. Ya, sebelah sini dulu. Ya, silakan. Silakan, Bu. Silakan Ya, diri. berdiri, Bu. Ya. Udah nyala, Ya. Bu? Silakan Nyala, langsung, Bu, deketin Udah ke nyala, mulut. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Kokoy dari Muslimat Kecamatan Cigudeg. Mana cek kakak? Saya mau tanya, Mah. So. Ya. Saya mungkin untuk pribadi saya ya, Mah ya. So. Ya. Saya seorang pengajar, Mah, di sekolah. Kemudian kebetulan pada waktu itu saya sedang memberikan materi atau pelajaran dan di dalam kelas itu ada anak-anak yang berantem. Kemudian saya pisahkan dan si anak itu saya jewer. Apakah itu saya termasuk pejuang dalam Islam, Mah? Menjewer, Assalamualaikum murid ya. warahmatullahi wabarakatuh. Menjewer apakah berjuang menjewer? Menjewer company mungkin ya. Jadi kalau Cekokoy ini seorang ibu guru, di kelasnya itu ada anak yang ribut berantem. Saya jewer pejuang, bukan. Bukan pejuang itu, bukan jihad, bukan. Karena yang namanya orang ribut berantem tidak langsung dikerasin. Dengan kata-kata kita bicara, kita nasihatin dulu, diakurkan mereka. Kalau ibu langsung dijewer, artinya Anda seolah-olah gue gitu penguasa gitu kan. Kita udah gak musim, Bu. Jadi dengan nasihat-nasihat yang baik Anda berikan, diajak duduk tuh anak, hayo dirundingin. Kenapa yang membuat kalian berantem? Begitu Cekokoy. Ya, jangan dijewer lagi ya. Ya, maksud saya dipisahkan dengan cara itu supaya anak itu tidak berantem lagi. Kemudian anak itu saling contoh itu, Mah. Gitu. Saling apa? Saling mencontoh. Gitu. Tapi tidak dengan cara menjewer. Lebih baik yang bijaksana dengan kata-kata. Itu lebih baik. Makasih, Gitu, Mah. ya. Mangga Cekokoy. Iya, nanti kupingnya copot, kacamata ditaruh di mana lagi ya. Oke, baik. Oh iya. Waalaikumsalam. Masih ada ketinggalan, kirain mau ngejewer ya. Baik, masih ada lagi yang berikutnya. Ya, silakan mic-nya tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tuti Sukaeti dari Majelis Taklim Al-Ihsan dari Subang. Iya, Mangga. silakan Ibu Tuti. Mau bertanya, Mama? Mangga Ya. Tuti. Ini masih berhubungan dengan Ibu Agus. Iya. Tadi kan mau umroh. Sekarang kan musim haji. Katanya di sekarang ada dana talangan. Iya. Maksudnya mau nanti ke haji Iya. memakai dana talangan. Itu bagaimana hukumnya? Bagaimana Teh? Ya. Ya. Itu terima kasih. Iya, Teh. Wassalamualaikum Terima kasih, Teh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Dana talangan itu nalangin ongkos haji kita yang kurang. Kalau dana talangan yang kita pinjam misalnya 30 juta. Saya punya kekayaan rumah, tanah, mobil. Lebih dari 30 juta itu diperbolehkan. Tapi kalau kita minjem dana talangan tadi 30 juta. Nggak punya rumah, nggak punya motor-motor atau nggak punya mobil. Itu tidak boleh karena tidak ada boroh buat membayarnya. Begitu Cetuti? Iya. Mangga. Iya, mangga Cetuti. Iya, oke masih ada kesempatan lagi setelah Cetuti. Sebentar yang belum sebelah sini belum? Ya, oke sebelah sini ya. Sudah diri kasihan juga itu ya. Silakan Bu. Langsung Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Zulaiha dari Masjid Taklim Al-Huda, Tambora, Jakarta Barat. Mangga Ya. Tambora. Mau nanya Mama, Enggak? mungkin di luar tema perjuangan. Mungkin. Mangga, Ya, mangga. mungkin saja ya. Ini mah, kami pengurus yatim ya, pengurus santunan anak yatim piatu. Kami mendapat sumbangan dari orang non-muslim. Sedangkan sumbangan itu diberikan untuk anak yatim santunan kami. Orang non-muslim itu minta didoakan. Bagaimana itu Pak hukumnya? Ya. Karena orang Islam tidak boleh mendoakan non-muslim. Iya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang non muslim nyumbang buat anak yatim kita
Sehingga dia terbantu dengan sumbangan dari mereka. Orang yang nyumbang tadi minta didoakan. Boleh. Apa doanya? Ya Allah, bukalah hatinya biar dapat hidayah. Biar dia masuk Islam. Begitu. Iya, begitu Ibu Zuleha ya. Ya. Oke. Minta supaya doain gue dong supaya rezeki banyak gitu mah. Gimana mah? Apaan kata dia? Ibu pakai mic-nya mana Bu tadi? Ya, tolong diberikan dulu mic-nya ya. Ya. Doanya orang tersebut minta didoakan agar usahanya lancar. Ya. Lah, tidak ada salahnya. Kalau misal kita doakan, usahanya lancar sekaligus biar dapat hidayah. Kalau dapat hidayah dari Allah, semakin banyak sumbangan yang dia berikan. Tidak masalah. Ya setiap bulan walaupun Iya, sedikit. baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih ya Bu. Mangga. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan break lagi sebentar dan kembali lagi tetap di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, baik. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Siapa Bu? Ya, sebelah sini udah tadi ya. Yang belum, kelompoknya mana Bu? Ya, silakan Bu. Ya. Mangga Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Eni Suhaini dari Majelis Talim Al Ihsan, Kabupaten Subang. Mangga. Mangga. Mau tanya dong, Ma? Iya. Luar dari tema ya, Ma? Iya, ntar masuk lagi. Ada ibu-ibu, diantaranya ibu-ibu pengajian ya, Ma, yang getol ibadahnya gitu, segala bidang ibadah dia getol dalam menjalankan sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, baca Al-Quran dan sebagainya, dia getol gitu ya, Ma. Ya. Tapi dia itu suka membungakan uang. Apakah itu ibadahnya dia diterima apa enggak? Ya. Rupanya sekian, terima Rupanya kasih. Minta jawaban. Demikian ya. Ya. Terima kasih rupanya. Jadi yang namanya riba, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Artinya orang tadi STMJ, sholat terus maksiat jalan karena merentenkan uang. Ibu nanya, apa ibadahnya diterima? Kalau syarat rukun ibadah tadi dikerjakan sesuai aturan fikih, insya Allah diterima. Tapi dosa rentin ini bisa menghabiskan pahala dia. Ya. Ya. Begitu Ibu Suhaini. Ya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook di fanpage Facebook Hati-Hati bersama Mama Dede dari Pradika Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, apakah kalau orang berjilbab yang akhirnya mengeluh ingin melepas jilbabnya karena merasa belum pantas, termasuk kalah dalam memperjuangkan Islam? Betul, sangat kalah. Artinya iman dia tidak mantap. Pakai jilbab kewajiban dari Allah. Padahal dia udah cukup lama makainya, mah. Karena bukan dari hati. Iya. Hanya luarnya saja. Makanya yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya lain di bibir, lain di hati. Karena merasa nggak cantik, nggak pantas kalau pakai jilbab gitu, mah. Siapa yang merasa? Wong semua juga cantik, pakai baju cantik, pakai jilbab cantik. Karena kata Allah, ya bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa. Hei anak Adam, aku turunkan kepada kalian pakaian supaya tutup aurat buat kalian, pakaian indah, perhiasan buat kalian. Allah jamin dalam ayat ini orang yang menggunakan jilbab itu cantik karena ia adalah perhiasan. Iya, seperti ibu-ibu di sini semua cantik-cantik. Ya. Alhamdulillah, ya. Dan lebar-lebar karena udah gemuk semua, ya. Udah gede Baik. pada lebar. Masih ada lagi Bu yang ingin bertanya? Sebentar Ibu, Indok yang sini begini. udah 2 kali. Ya, silakan. Ya. Pada lebar noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wiwin dari Majelis Taklim Muslimat NU Desa Rengas Jajar. Mangga Jajar. Mau nanya mah, Iya, sok lah. apakah menolong tetangga atau tetangga yang lagi sakit gitu itu merupakan Kalau jihad Islam? niat kita nolongin tetangga itu karena Allah, jihad. Jangan diomong-ngomong, kalau nggak ada gue mati dah dia. Lah itu mah hilang pahalanya. Jadi ngomong, nolongin jangan diomong-ngomong. Iya, Ya. begitu. Emang sakit Warahmatullahi wabarakatuh. sakit apa tetangganya Pano? Kan suka ada nolongin orang diomong mulu. Kalau nggak ada gue gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Hai orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Al-Baqarah 264. Begitu. Begitu, Niat karena Ibu Allah. Selesai. Allah yang memberikan nilai. Nggak usah ngomong-ngomong.
untung gue gitu loh. Iya. Iya. Oke, baik, masih ada kesempatan lagi. Iya, satu, silakan Bu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nena Zainab dari Masjid Taklim Al Huda, Tambora, Jakarta. Mangga Tambora. Ya, silakan. Mau tanya Mama Dede? Iya. Mama, wajahadu wahajaru fisabilillah, sudah jelas ya Mah ya. Ya. Yang sekarang ini fenomenalnya anak-anak remaja kita mah di mana-mana maksiat, yang pacaran jelas-jelasan, ciuman di dalam angkot jelas-jelasan tuh Mah ya. Iya. Terus kita ini sebagai aktivis ibu-ibu rumah tangga khususnya Majelis Taklim langsung menegur, kadang-kadang mah udah gerah gitu melihatnya. Oh, kamu emang suami istri jangan seperti itu ya. Terus kadang-kadang mereka nggak nerima Mah. Terus kita juga di dalam hati ada sedikit kesal, apakah itu jihadnya maksimal Mah? Ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah berfirman dalam Ali Imran 104, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara kamu harus ada orang yang selalu mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang munkar. Kita tegur langsung memang diangkut ciuman, emang kewajiban kita. Kalau dia ngelawan itu urusan dia, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Dia soal mau marah, disitulah yang namanya perjuangan, harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan bukan perjuangan namanya. Begitu, asal jangan ditabok, biarin aja anak orang, yang penting kita tegur. Emang angkot nomor berapa sih tuh? Ngarang nih anak atau mau ikut naik lu ya? Enggak, Wah mau negor. ditangkap lo sama polisi. Saya mau negor sopir Sekarang kan angkotnya. diangkot. Iya. Mah, jadi di zaman sekarang mah jihad yang paling pas kita lakukan itu apa mah? Yang paling pas sekarang, kemerdekaan sudah dalam genggaman kita. Sebagai orang warga negara yang baik, kita ajak orang-orang berbuat baik, melihat yang munkar kita cegah. Makanya di mana dimulainya? Dimulai dengan rumah tangga kita. Diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau tiap individu berpikir seperti itu, saya yakin semua negara kita akan aman. Iya. Oke, baik, sekarang waktunya Mama memberikan kesimpulan, silakan Mah. Pemirsa, yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya temporer sekali waktu, tapi sepanjang masa. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya waktu masa sekolah, masa kuliah, habis lulus kita berhenti. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan waktu kita masih susah, masih sengsara, tapi begitu kita kaya, jadi seorang pejabat berhenti berjuang dalam Islam. Perjuangan dalam Islam sepanjang masa, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang hari kemudian. Artinya apa? Sampai datang kepada kamu kematian. Hidup, berjuang, berjuang, dan berjuang. Yang namanya berjuang di jalan Allah, itu ada ulama yang mengatakan jihad itu awalnya adalah jihad. Jihad itu sulit, kemudian juga sulit, sukar, melelahkan. Artinya orang berjihad memang sulit, melelahkan, sukar, ada perjuangan di situ. Kemudian yang kedua ada ulama yang mengatakan jihad itu akar katanya adalah juhud. Juhud itu adalah kemampuan, artinya orang yang berjuang itu yang berjihad harus punya kemampuan. Tanpa kemampuan bukan berjihad. Yang kita jangan lupa, yang namanya berjihad itu harus punya modal. Artinya orang yang punya modal, modal kepandaian, modal ilmu pengetahuan, modal segala-galanya, modal fisik, modal mental. Ini orang yang berjihad. Artinya kalau ada orang yang mengaku berjihad, tapi dia meminta imbalan, ada pamrih, dia bukan mujahid. Orang yang berjihad selalu memberi, bukan menerima. Apapun yang dia lakukan, orang yang berjihad memberi, bukan menerima. Apalagi merugikan orang lain sampai orang lain terbunuh yang tidak bersalah. Itu salah. Jadi jihad selalu berjuang di jalan Allah dengan niat libtigo imardotillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad, berjuang dalam Islam. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan nanti pulang ibu selamat semua, tidak kurang suatu apapun ya. Pemirsa, Anda masih bisa menyaksikan kami di sini setiap hari jam 6.30. Dan buat Anda yang ingin langsung menyaksikan acara ini, silakan Anda langsung datang ke Antv, atau Anda juga bisa mengirimkan email di hatikehati@an.tv. Dan jangan lupa pendaftaran tidak dipungut biaya. Kita akan ketemu lagi besok, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.